Wang Lin berhasil melukai sedikit Sui Daozi, seorang kultivator langkah ketiga, meski hanya seorang kultivator Nirvana Cleanser. Hal ini sangat mengejutkan karena kultivator langkah ketiga adalah sosok legendaris yang sangat langka dan memiliki kekuatan mutlak. Di hadapan mereka, bahkan kultivator Heaven's Blade maupun Nirvana Shatterer hanyalah semut. Seandainya Wang Lin juga mencapai langkah ketiga, tidak ada seorang pun di aliansi, Al-Heaven, atau Laut Awan yang berani memusuhinya. Kekuatan adalah hukum tertinggi di dunia kultivasi. Sui Daozi mengakui telah meremehkan Wang Lin dan menjadi semakin bertekad membunuhnya. Demi memastikan kemenangan, ia bahkan turun dengan tubuh aslinya, sesuatu yang hanya dilakukan dalam pertarungan hidup dan mati. Ia juga masih mencurigai bahwa Wang Lin mungkin adalah reinkarnasi gurunya atau memiliki harta yang melampaui surga. Sebaliknya, Wang Lin memang telah menunggu saat ini. Ia sengaja menempatkan dirinya di jalan tanpa mundur, karena yakin hanya dengan mempertaruhkan nyawa sepenuhnya ia dapat mengeluarkan seluruh potensinya. Wang Lin kemudian mengaktifkan 100 benua liar dan melepaskan tato darah dalam jumlah tak terhitung. Tato-tato yang berasal dari esensi darah binatang laut awan itu menyerbu Sui Daozi dengan kekuatan dahsyat. Namun Sui Daozi menggunakan mantra langkah ketiga runtuhnya Dao yang bebas, yang menghancurkan seluruh tato darah hanya dengan gelombang suara. Meski demikian, kehancuran tato darah memang bagian dari rencana Wang Lin. Ia mengubah seluruh darah yang tersisa menjadi serangan besar, tetapi Sui Daozi kembali menghancurkannya. Setelah memeriksa setetes darah tersebut, Sui Daozi akhirnya memastikan bahwa Wang Lin bukanlah reinkarnasi gurunya. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Wang Lin dengan mengeluarkan pembatasan Dao, yang bukan merupakan mantra biasa. Ia menggabungkan 3 pembatasan besar. Pembatasan pemusnahan untuk menyegel dunia. Pembatasan hidup dan mati untuk menyegel tubuh. Pembatasan waktu untuk menyegel jiwa asal. Ke-100 benua liar berubah menjadi formasi penyegelan raksasa yang menjebak Sui Daozi. Walau Sui Daozi memuji kekuatan 3 pembatasan itu, ia mengatakan bahwa tanpa pembatasan keempat, penyegelan tersebut tidak akan sempurna. Sui Daozi kembali menggunakan kekuatan hukumnya. Keruntuhan dahsyat menghancurkan satu demi satu 100 benua liar. Tetapi Wang Lin memanfaatkan darah tato yang hancur untuk melengkapi penyegelan secara tidak sempurna sehingga mampu memengaruhi jiwa Sui Daozi. Meski akhirnya Sui Daozi mematahkan pembatasan waktu, pembatasan hidup dan mati, dan pembatasan pemusnahan satu persatu dengan kekuatan hukumnya, ia tetap terhenti sesaat. Jeda singkat inilah yang sejak awal diincar Wang Lin. Tanpa membuang kesempatan, Wang Lin memanggil kereta perang pembunuh dewa. Tombak binatang petir dan 7 duri dari kereta perang 7 warna melesat menuju Sui Daozi, membelah wilayah peringkat 5. Serangan ini memiliki kekuatan yang bahkan hukum langkah ketiga tidak mampu menghentikannya, sehingga untuk pertama kalinya sejak pertempuran dimulai, ekspresi Sui Daozi berubah. Kereta perang pembunuh dewa merupakan harta luar biasa yang diciptakan oleh seorang ahli penyulingan legendaris dari alam surgawi. Ia menghabiskan seluruh hidupnya untuk menciptakan senjata yang mampu membunuh dewa, menghancurkan hukum, dan membelah dunia, tetapi meninggal dengan penyesalan sebelum sempat menyelesaikannya saat alam surgawi runtuh. Penyesalan dan warisannya akhirnya diwarisi oleh Wang Lin. Sui Daozi sama sekali tidak mengenali asal-usul harta tersebut. Ia hanya menyadari bahwa senjata itu bukanlah harta Nirvana Void biasa dan memiliki kekuatan yang bahkan dapat mengancam kultivator langkah ketiga. Tombak pertama dari kereta perang pembunuh dewa melesat dengan niat membunuh yang mengerikan. Sui Daozi menanggapinya menggunakan mengiris Dao dengan riang, lalu mengeluarkan pisau pemotong riang yang menciptakan retakan ruang raksasa. Setelah benturan dahsyat yang mengguncang wilayah peringkat 5 dan 6, tombak itu akhirnya berhasil dibelah menjadi 2. Dampaknya juga menghancurkan benua liar terakhir Wang Lin dan membuat tubuhnya dipenuhi luka parah. Namun, serangan sebenarnya adalah cahaya 7 warna, kereta perang ketiga dan terkuat. Cahaya itu begitu kuat hingga mampu menutup retakan ruang yang dibuat Sui Daozi. Ia lalu mengeluarkan 9 hantu berkekuatan setara kultivator Heaven's Blade tahap ketiga. Tetapi cahaya 7 warna justru membuat mereka ketakutan dan bahkan menghancurkan 2 hantu menjadi energi asal. Sementara Sui Daozi sibuk menghadapi cahaya 7 warna, Wang Lin melancarkan seluruh serangannya sekaligus. Ia berubah menjadi dewa kuno, melemparkan trisula, menggunakan teknik panggil angin, panggil hujan, gudang senjata magis, dan segel surgawi yang memanggil jiwa-jiwa pertempuran yang dipimpin Master Void dan All-Seer. Serta mengaktifkan gunung runtuh untuk menyerang tanpa henti. Meski demikian, Sui Daozi tetap memusatkan perhatian pada cahaya 7 warna.
Ia menggunakan mantra misterius melalui tatapannya untuk menghancurkan warna-warna cahaya itu satu persatu hingga hanya tersisa merah, kuning, dan biru yang tinggal berjarak sekitar 100 kaki darinya. Saat ketiga warna itu hampir mengenainya, Sui Daozi akhirnya menggunakan mantra rahasia berhenti, yang menghentikan langit, bumi, hukum, seluruh mantra, bahkan pergerakan Wang Lin beserta energi asalnya. Cahaya tiga warna itu pun dipaksa berhenti hanya 30 kaki di depannya. Sui Daozi mengakui bahwa kereta perang pembunuh dewa sangat mengerikan. Ia mengatakan bahwa jika segel terakhir pada harta itu telah terbuka sepenuhnya, bahkan dirinya yang berada di tahap awal Nirvana Void akan terluka. Ia juga mengakui bahwa Wang Lin telah memaksanya menggunakan berhenti, sesuatu yang sangat jarang terjadi terhadap lawan selevel Wang Lin. Setelah menjelaskan bahwa langkah ketiga terdiri dari 4 alam, Nirvana Void, Spirit Void, Arcane Void, dan Void Tribulan. Sui Daozi menyatakan bahwa hanya kultivator Spirit Void ke atas yang mampu mengabaikan kekuatan penuh kereta perang pembunuh dewa. Akhirnya, Sui Daozi menggunakan pusaran di dahinya untuk merebut 3 cahaya terakhir dari kereta perang pembunuh dewa. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar sehingga Wang Lin tidak mampu menghentikannya. Meski demikian, Wang Lin tidak menyerah. Ia dipenuhi tekad dan menyadari bahwa ia masih memiliki 3 kartu truf terakhir, dan bertekad membuat Sui Daozi membayar harga yang sangat mahal, bahkan jika ia harus mati. Di bagian terdalam alam surgawi angin, sebuah patung batu misterius terbangun. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sengaja memanfaatkan Sui Daozi untuk menguji apakah Wang Lin benar-benar reinkarnasi penguasa alam tersegel atau pemilik manik penentang surga. Sementara itu, Sui Daozi masih mempertahankan mantra stop, yang membekukan seluruh dunia. Semua serangan Wang Lin, pangil angin, pangil hujan, gudang senjata magis, jiwa-jiwa pertempuran, gunung berapi ilusi, bahkan Wang Lin sendiri, berhenti total di udara tanpa menghilang. Sui Daozi meremehkan seluruh mantra Wang Lin. Menurutnya, Wang Lin hanya menguasai sebagian dari mantra warisan Bai Fen dan belum mempelajari mantra terkuat seperti bulan gelap dan langit cerah. Ia kemudian menghancurkan kereta perang pembunuh dewa yang dibentuk binatang petir karena menganggapnya memiliki terlalu banyak cacat dan tidak berguna baginya. Melihat harta yang telah lama menemaninya dihancurkan, Wang Lin dipenuhi kemarahan dan kesedihan hingga mengeluarkan air mata darah. Dalam hatinya ia bersumpah bahwa jika selamat, ia akan membunuh Sui Daozi dengan tangannya sendiri dan membuatnya menderita sebelum mati. Sui Daozi lalu mencoba mengambil kereta perang pembunuh dewa 7 warna. Namun roh harta berupa kupu-kupu 7 warna memilih menghancurkan dirinya sendiri daripada jatuh ke tangan Sui Daozi. Setelah roh itu lenyap, Sui Daozi juga menghancurkan kereta perang tersebut. Selanjutnya, Sui Daozi memeriksa tubuh dan jiwa asal Wang Lin untuk mencari manik menentang surga. Setelah menyelidiki dengan saksama, ia memastikan bahwa Wang Lin bukan reinkarnasi gurunya dan tidak memiliki manik menentang surga di dalam jiwa asalnya. Masih belum puas, Sui Daozi membuka ruang penyimpanan Wang Lin secara paksa dan menghancurkan hampir semua harta di dalamnya karena dianggap tidak berharga. Ia sempat memperhatikan Su Liguo, tetapi mengabaikannya setelah menemukan kawanan nyamuk raksasa yang mengejutkannya. Kemudian ia menemukan peti mati penghindar surga yang berisi seorang wanita. Sui Daozi menganggap peti mati itu sebagai harta yang berharga dan berniat merebutnya. Melihat Sui Daozi hendak membuka peti mati tersebut, Wang Lin menjadi benar-benar gila. Dibanding manik menentang surga atau rahasia lainnya, wanita di dalam peti mati adalah hal yang paling penting baginya. Sui Daozi sengaja mengejek Wang Lin dengan mengatakan bahwa jika peti mati dibuka secara paksa, tubuh wanita itu kemungkinan akan hancur. Ia pun mulai membuka peti mati sambil terus mencari manik menentang surga. Namun, saat indera ilahinya menyentuh wanita di dalam peti mati, wanita itu membuka matanya dan menatap langsung Sui Daozi. Seketika ekspresi Sui Daozi berubah drastis. Untuk pertama kalinya, kultivator langkah ketiga itu menunjukkan kepanikan dan keterkejutan, seolah mengenali identitas wanita tersebut. Memanfaatkan momen ketika pikiran Sui Daozi terguncang, Wang Lin menelan darah yang telah disempurnakan dari pedang besi, yang entah bagaimana lolos dari pemeriksaan Sui Daozi. Dengan kekuatan itu, ia berhasil mematahkan sebagian pengaruh mantra berhenti dan memperoleh kembali kemampuan bergerak. Tanpa ragu, Wang Lin mengeluarkan kartu truf tersembunyinya, yaitu paku 7 warna, yang selama ini disembunyikan di bagian ruang penyimpanan yang belum diperiksa Sui Daozi. Kuku itu melesat sangat cepat, menembus indera ilahi Sui Daozi dan langsung menuju titik di antara alisnya. Melihat senjata itu, Sui Daozi sangat terkejut. Pupil matanya menyusut dan ia berseru bahwa Wang Lin ternyata masih memiliki paku 7 warna, sebuah senjata yang bahkan tidak ia duga keberadaannya.
Sui Daozi mengenali paku Void Dewa Tujuh Warna, senjata legendaris yang dibuat oleh Sovereign atau penguasa dari sebuah meteorit misterius yang berasal dari sistem bintang lain di luar sistem bintang kuno. Setelah disempurnakan selama 10.000 tahun, meteorit itu menjadi 108 paku Void Dewa Tujuh Warna, senjata yang secara khusus diciptakan untuk melukai bahkan membunuh kultivator langkah ketiga. Sovereign pernah menggunakan paku-paku ini untuk menyerang penguasa alam tersegel, guru Sui Daozi sendiri. Keanehan senjata ini adalah semakin tinggi tingkat kultivasi korbannya, semakin besar daya bunuhnya. Kultivator langkah kedua masih memiliki peluang melepaskannya, tetapi bagi kultivator langkah ketiga, paku itu jauh lebih sulit disingkirkan. Saat itu Sui Daozi telah lengah karena dua kejutan berturut-turut. Menemukan kawanan nyamuk Wang Lin dan melihat wanita di dalam peti mati. Ia sama sekali tidak menyangka Wang Lin mampu melepaskan diri dari mantra berhenti dan menggunakan paku tujuh warna. Paku tersebut menembus indera ilahi Sui Daozi, keluar dari ruang penyimpanan Wang Lin, lalu menghantam titik di antara alis Sui Daozi. Paku itu berhasil menusuk tengkoraknya dan terus berputar, berusaha menembus otak serta menghancurkan dao miliknya. Sui Daozi segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan paku tersebut. Kemarahan Wang Lin mencapai puncaknya karena Sui Daozi berusaha mengambil limuan dari peti mati. Limuan adalah batas yang tidak boleh disentuh siapapun. Demi melindunginya, Wang Lin menjadi jauh lebih gila dibanding saat menghadapi ancaman kematian. Selain itu, darah dari pedang besi yang telah menyatu dengan jiwa asalnya mulai terbakar. Darah Dewa Kuno Bintang 9 itu membakar tubuh, jiwa asal, dan jiwanya sekaligus, meledakkan kekuatan besar yang menghancurkan pengaruh mantra berhenti. Wang Lin mengaktifkan bintang Dewa Kuno dan bintang hukumnya, lalu menyerbu Sui Daozi sambil membawa trisula. Sui Daozi dapat merasakan aura merah mengerikan dari tubuh Wang Lin hingga merasa terkejut. Namun, karena seluruh kekuatannya digunakan untuk menekan paku tujuh warna, ia hanya bisa terus mundur. Wang Lin tidak memberinya kesempatan. Semua persiapan, mantra, dan hartanya sejak awal memang bertujuan menciptakan momen ini. Ia melempar trisulanya dengan seluruh kekuatan sehingga berubah menjadi naga ganas yang mengejar Sui Daozi. Meski demikian, Sui Daozi tetap menunjukkan perbedaan mutlak antara langkah kedua dan langkah ketiga. Sambil terus menahan paku tujuh warna, ia menggunakan sebagian kekuatannya untuk mengeluarkan mantra kepunahan Dao. Mantra itu membentuk ruang berbentuk berlian seluas 10 juta kilometer, lalu memampatkannya hingga hanya sekitar 1000 kaki, menghasilkan tekanan yang setara dengan ledakan banyak planet kultivasi sekaligus. Tekanan mengerikan itu langsung menghancurkan trisula hingga roh senjatanya musnah, lalu tubuh Wang Lin meledak sepenuhnya. Daging, darah, bahkan kepalanya hancur, memperlihatkan kekuatan absolut seorang kultivator langkah ketiga yang hampir mustahil dilawan oleh kultivator langkah kedua. Namun, tepat ketika Sui Daozi mengira Wang Lin telah mati, cahaya merah iblis muncul dari sisa-sisa tubuh Wang Lin. Waktu seolah berbalik, tubuhnya tersusun kembali sedikit demi sedikit hingga lahir kembali sepenuhnya. Melihat Wang Lin pulih setelah tubuhnya benar-benar hancur, Sui Daozi tercengang dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Darah merah misterius yang menyatu dengan jiwa asal Wang Lin memberinya kemampuan untuk membangun kembali tubuhnya seketika setelah dihancurkan Sui Daozi. Namun, Wang Lin menyadari bahwa kekuatan darah itu terus terkuras dan tidak akan bertahan lama. Tanpa memedulikan kondisinya, Wang Lin kembali menyerang. Ia berubah menjadi dewa kuno setinggi ribuan kaki dengan aura yang sangat ganas, seolah memiliki kekuatan seorang dewa kuno bintang 7. Ia kemudian menggunakan mantra dewa kuno. Pertukaran kehidupan, yaitu menukar vitalitas hidupnya dengan kekuatan tempur yang jauh lebih besar. Pukulan pertama menghantam Sui Daozi dengan dahsyat. Meski terpental dan memuntahkan darah, Wang Lin terus maju tanpa ragu. Ia melemparkan pukulan kedua, ketiga, hingga pukulan ke-10. Setiap pukulan menghabiskan sebagian besar vitalitasnya. Rambutnya memutih lalu mengabu, tubuhnya dipenuhi kerutan, dan bintang dewa kuno di dahinya mulai meredup. Sui Daozi awalnya menahan semua pukulan itu hanya dengan satu tangan sambil tetap memusatkan sebagian besar kekuatannya untuk menekan paku Void Dewa Tujuh Warna yang masih menusuk dahinya. Setelah pukulan ke-6, ia mulai mundur dan menggunakan kabut hitam untuk menahan sisa serangan Wang Lin. Ia juga mulai berusaha mengeluarkan paku tersebut dengan seluruh kekuatannya. Meski tubuhnya semakin menua dan dipenuhi aura kematian, Wang Lin sama sekali tidak berhenti. Ia menyerang lagi dengan pukulan ke-11 hingga pukulan ke-19, semuanya dibayar dengan sisa vitalitasnya. Sui Daozi mengatakan bahwa bahkan jika Wang Lin mampu melempar lebih dari 100 pukulan, barulah mungkin ia bisa melukai dirinya.
Namun, menurutnya Wang Lin sudah mencapai batas dan akan mati karena kehabisan umur. Wang Lin hampir kehilangan kesadaran. Ia tidak lagi dapat mendengar suara Sui Daozi karena telinganya dipenuhi darah. Namun, di ambang kematian ia memperoleh sebuah pencerahan. Seorang kultivator sejati tidak bertarung demi kemenangan semata, tetapi demi tekad untuk tetap bertarung meski tahu kematian sudah di depan mata. Dengan keyakinan itu, Wang Lin kembali berdiri dan mulai melepaskan pukulan demi pukulan sambil mengenang seluruh perjalanan hidupnya. Pukulan ke-20 ia menyatakan bahwa dirinya mulai berkultivasi sejak usia 16 tahun. Pukulan ke-21 hingga ke-22, mengingat saat memasuki sekte Hengyu dan membunuh Teng Li. Pukulan ke-23, mengenang pelariannya ke Laut Setan dan pembentukan inti emas. Pukulan ke-24 hingga ke-26, mengingat pencapaian Naschen Soul, penghancuran keluarga Teng, serta menjadi murid All Seer. Pukulan ke-27 hingga ke-30, mengenang perjalanan melalui berbagai alam kultivasi dan krisis hidup mati yang tak pernah membuatnya menyerah. Pukulan ke-31 hingga ke-39, mengenang lebih dari 2000 tahun perjalanan kultivasinya. Pukulan ke-40 hingga ke-64, menyatakan bahwa ia tidak takut mati, hanya menyesal belum dapat membangkitkan Limuan. Pukulan ke-65 hingga ke-84, menegaskan bahwa bahkan jika seluruh vitalitasnya habis, ia tetap akan terus bertarung. Kabut hitam Sui Daozi yang sebelumnya sangat kuat mulai terus dipukul mundur, hingga akhirnya hancur dan menghilang. Sebenarnya, sejak pukulan ke-23, seluruh vitalitas Wang Lin telah habis. Pukulan-pukulan berikutnya sepenuhnya ditopang oleh darah misterius yang menyatu dengan jiwa asalnya. Ketika kekuatan darah itu pun hampir habis, Wang Lin menggunakan teknik mengalir waktu untuk membalik waktu 5000 tahun dan memperoleh tambahan vitalitas agar dapat terus menyerang. Di bawah pengaruh mengalir waktu, sebuah gerbang batu kuno muncul di belakangnya dan aura purba menyelimuti tubuhnya. Dengan tambahan vitalitas itu, Wang Lin terus menghantam tanpa henti hingga mencapai pukulan ke-100. 100 pukulan tersebut merupakan serangan terkuat sepanjang hidup Wang Lin, dibangun dari seluruh vitalitas, kekuatan darah misterius, pengalaman hidup, tekad, dan keyakinannya untuk terus melawan meskipun kematian telah berada di depan mata. Bahkan Sui Daozi mulai memandang Wang Lin dengan keseriusan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Wang Lin melepaskan 100 pukulan terakhir, sebuah serangan yang mengandung seluruh kehidupannya, seluruh vitalitas, lebih dari 2000 tahun kultivasi, seluruh energi asal, serta kekuatan darah misterius dari pedang besi. 100 pukulan itu menjadi puncak kekuatan Wang Lin dan tekadnya untuk mati bersama musuh jika perlu. Menghadapi serangan tersebut, Sui Daozi merasakan bahaya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Karena hampir seluruh kekuatannya masih digunakan untuk menahan paku Void Dewa Tujuh Warna, ia tidak mampu menghadapi 100 pukulan itu dengan kekuatan penuh. Ia mengeluarkan mantra pelahap Dao Air, menciptakan pusaran raksasa yang melahap semua serangan Wang Lin. Benturan kedua kekuatan mengguncang seluruh laut awan. Gelombang kejut menghancurkan kabut bintang, membunuh binatang buas, meruntuhkan banyak benua liar, bahkan membuat wilayah peringkat 6 ikut rusak. Di sisi lain, tubuh Wang Lin telah mencapai batas, jantungnya hancur dan nyawanya hampir padam. Meski demikian, 100 pukulan Wang Lin berhasil melukai Sui Daozi. Pakaiannya hancur, rambutnya berantakan, wajahnya pucat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Untuk pertama kalinya, seorang kultivator langkah ketiga benar-benar terluka oleh Wang Lin. Akibat luka itu, Sui Daozi tidak lagi mampu menekan paku tujuh warna dengan sempurna. Paku tersebut menembus lebih dalam hingga sekitar 3 inci ke tengkoraknya, memaksanya menggunakan darahnya sendiri untuk membentuk segel dan menahan paku itu. Walaupun mengakui Wang Lin telah menciptakan keajaiban yang mampu mengguncang dunia, Sui Daozi tetap berniat membunuhnya. Ia mengeluarkan reinkarnasi Riang Dao, sebuah roda reinkarnasi yang akan membunuh Wang Lin dalam 100 siklus reinkarnasi, sehingga Wang Lin tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Tepat ketika serangan itu akan mengenai Wang Lin, terdengar suara kuno dari kehampaan yang memperingatkannya. "Jika kau membunuhnya, aku akan membunuhmu." Suara itu berasal dari sosok misterius yang sebelumnya tersegel menjadi patung batu di alam surgawi angin. Sui Daozi menyebutnya sebagai seorang yang telah disegel oleh alam celestial kuno selama 100.000 tahun untuk dijadikan harta, dan kini hanya bertahan hidup dengan menyerap kekuatan dari sistem bintang luar melalui kawanan nyamuk. Sosok misterius itu mengejek Sui Daozi sebagai mantan budak penguasa alam tersegel yang kini menjadi sombong. Ia kemudian menggunakan tangan raksasa dari angin untuk menghancurkan roda reinkarnasi Sui Daozi. Bahkan mantra berhenti milik Sui Daozi gagal menghentikan tangan angin tersebut.
Sui Daozi sangat terkejut ketika menyadari lawannya mampu menyerap kekuatan dari sistem bintang luar, sesuatu yang membuat mantra berhenti tidak lagi mutlak. Pertempuran mereka pun meningkat. Sui Daozi memanggil sebuah planet kultivasi raksasa yang dihuni sekitar 2 miliar pengikut Dao Air, lalu menggunakan kekuatan keyakinan mereka untuk melawan tangan angin. Setelah 3 kali benturan, tangan angin tetap bertahan dan hampir mengenai Sui Daozi. Karena terdesak, Sui Daozi menghancurkan 500 juta pengikutnya sendiri untuk menghasilkan Jos Flames, kekuatan pengorbanan yang akhirnya berhasil menghancurkan avatar tangan angin. Suara kuno itu mengerang karena terluka dan menghilang. Merasa tidak ada lagi yang dapat melindungi Wang Lin, Sui Daozi kembali menyerangnya dengan niat membunuh. Namun tepat saat itu, terjadi perubahan tak terduga. Sebuah jari yang terbuat dari angin tiba-tiba muncul di antara alis Sui Daozi dan menekan paku void Dewa 7 warna lebih dalam ke dalam kepalanya. Sui Daozi langsung terkejut, menghentikan serangannya, dan buru-buru mundur sambil berseru dengan tidak percaya. "Kau, ternyata masih belum mati." Peristiwa ini menunjukkan bahwa sosok misterius di alam celestial angin masih mampu campur tangan meskipun avatarnya telah dihancurkan.